Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fitrina, NIM 2001052020 dari kelas 1B di 3 Teknik Telekomunikasi, mata kuliah Media Elektronika. Baik, saya akan menjelaskan dari soal UTS Media Elektronika. Soal yang pertama, yaitu tentang koordinat kartesian dan komponen vektor dan vektor satuan. Yaitu kita merujuk pada gambar 1.2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang koordinat kartesian. Di gambar 1.2 terdapat 3 gambar, yaitu A, gambar B, dan gambar C. Kita akan melihat satu persatu. Pada gambar A, di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini ada origin atau titik pusat. Nah, di sini yaitu ada 3 daerah, yaitu di sini ada daerah Z sama dengan 0, sini X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pada gambar B. Di gambar B, kita bisa melihat di sini ada 2 titik, yaitu titik P dan titik Q. Di titik P terletak pada 3 titik perpotongan, yaitu di sini ada X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, kita bisa melihat itu didapatkan dari sini. X sama dengan 1, kemudian Y ke kanan 2, 1, 2, dan Z ke atas 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah titik P. Begitupun dengan titik Q. Titik Q terletak pada perpotongan X sama dengan 2, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 1. Nah, itu bisa kita dapatkan dari sini. Yang pertama, X sama dengan 2. X yaitu ke bawah, 1, 2. Kemudian Y sama dengan min 2. Karena dia min, berarti dia Y-nya ke kiri. 1, 2, dan Z ke atas 1. Nah, ini adalah titik Q. Selanjutnya kita lihat gambar C. Di koordinat kartesian pada gambar C ini, kita bisa melihat di sini ada bangunan seperti bawah. Di sini ada titik P. Nah, di sini ada 3 satuan panjang, yaitu DY, DX, dan DZ. Nah, di sini ada 3 bidang. Di sini ada DY, DZ. Ini adalah bidang DX, DZ, dan ini adalah DX, DY. Untuk mencari nilai volume, yaitu kita bisa menggunakan rumus DX dikali DY dikali DZ. Selanjutnya kita lihat gambar 1.3. 1.3 yaitu tentang komponen vektor dan vektor satuan. Di sini juga terdapat 3 gambar, A, B, dan gambar C. Pada gambar A, di sini ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Nah, di sini kita menarik garis dari titik pusat menjauhi titik pusat keluar. Di sini ada vektor R. Pada vektor R ini ada 3 komponen vektor, yaitu X, Y, dan Z. Maka untuk mencari nilai R, kita bisa menjumlahkan X ditambah Y ditambah Z. Pada gambar B, pada 3 komponen vektor tadi, simbol A yaitu digunakan untuk simbol vektor satuan. Di sini ada vektor satuan AX, di sini ada vektor satuan AY, dan ini adalah vektor satuan AZ. Misalkan X memiliki 2 satuan panjang, maka X sama dengan 2AX. Begitupun dengan Y dan Z, tergantung soal yang diketahui. Nah, pada gambar C, di sini ada 2 vektor, yaitu RP dan RQ. Di sini juga ada 2 titik P dan titik I, yang terletak pada perpotongan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Pada titik I yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Dan di sini ada vektor RPQ. Nah, untuk mencari RPQ, kita bisa menggunakan rumus RQ dikurang RP. Nah, maka itu
misalkan di sini titiknya ini, maka mencarinya yaitu 2 dikurang 1 X tambah min 2 dikurang 2Y tambah 1 dikurang 3Z. Maka akan didapatkan hasil RPQ. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu tentang hasil kali titik dan hasil kali silang. Kita merujuk pada gambar 1.4. Misalkan ada dua vektor, di sini ada vektor B dan vektor A. Maka untuk mencari hasil dari B dan A, di sini dibaca dengan titik atau dot. B titik A atau B dot A sama dengan magnitudo A kali magnitudo B kali nilai kosinus dari theta BA. Theta BA ini adalah sudut lancip antara vektor B dan vektor A. Begitu juga dengan gambar B. Pada kali titik ini juga berlaku hukum komutatif, yaitu B titik A akan sama hasilnya dengan A titik B. Selanjutnya, yaitu hasil kali silang. Nah, pada gambar 1.5, yaitu misalkan di sini ada vektor A dan vektor B. Maka hasil kali silang A dengan B, A silang B, atau yang dibaca dengan cross, A cross B, didapatkan dengan rumus magnitudo A kali magnitudo B kali nilai sinus theta AB. Ini adalah sudut lancip antara vektor A dan vektor B. Maka akan didapatkan nilai dari A cross B. Selanjutnya kita masuk pada nomor 3, yaitu tentang koordinat tabung dan transformasi dari koordinat tabung ke koordinat kartesian atau sebaliknya. Pada gambar 1.6, yaitu ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Pada gambar A, permukaan tabung yang beralas lingkaran, yaitu rho sama dengan konstanta, I sama dengan konstanta, dan Z sama dengan konstanta. Di sini juga ada 3 sumbu S, Y, dan Z. Pada gambar B, yaitu ada titik P, di mana ada 3 sektor satuan, yaitu sektor satuan A rho, AC, dan AZ. Nah, ini adalah rho 1, C1, dan Z1. Pada gambar C, yaitu kita bisa mencari volume dengan diperoleh dari memperbesar nilai rho, C, dan Z menjadi dC, dZ, dan pdC. Ini adalah satuan panjang untuk mencari nilai volume. Maka untuk mencari nilai volume yaitu didapatkan dengan dC kali dZ kali pdC. Untuk ini ada rho tambah dC, ini adalah penghubung silinder, yaitu ini ada rho tambah dC, ini C tambah dC, dan ini ada Z tambah dZ. Selanjutnya kita lihat gambar 1.7. Pada gambar ini yaitu ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Nilai X akan sama dengan P cos T, nilai Y akan sama dengan P sin T, dan Z sama dengan Z. Di sudut pandang lain, kita juga bisa mencari dengan ini ada nilai rho dan I dan Z. Nilai rho dapat dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari nilai C, yaitu tan inverse Y per X. Dan untuk mencari nilai Z, sama dengan Z. Nah, kita bisa lihat bagaimana transformasi dari koordinat tabung ke koordinat kartesian maupun sebaliknya dari gambar 1.6 dan 1.7 ini. Selanjutnya yaitu nomor 4, tentang koordinat bola dan transformasi koordinat tabung ke koordinat bola atau sebaliknya. Di sini pada gambar 1.8 ada 4 gambar, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Untuk gambar A, di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 variabel, yaitu yang pertama ada variabel R, variabel theta, dan variabel Q. Variabel L yaitu adalah konstanta selubung bola. Untuk variabel theta terletak antara sumbu Z dengan titik P. Ini adalah
konstanta selubung terucut. Dan untuk theta itu terletak antara sumbu X dan garis yang ditarik dari pusat ke selubung bola itu adalah konstanta dari P. Untuk yang D, nah ini tadi yang sudah dijelaskan pada gambar A tadi, yaitu ada konstanta selubung bola, konstanta selubung terucut, dan ini ada P, konstanta. Pada gambar C, yaitu pada titik P ada 3 sektor satuan, yaitu AR, ATK, dan AQ. Masing-masing nilai masing-masing volume ini bisa diperbesar, yaitu pada konstanta R, theta, dan Q masing-masing diperbesar menjadi dr, dθ, dan dq. Nah, ini dia pada gambar D. Untuk mencari nilai volume, yaitu kita bisa menggunakan rumus R kuadrat sin theta dr theta d rho. Selanjutnya, kita membahas transformasi dari koordinat persegi ke koordinat bola. Di sini kita bisa menggunakan 3 rumus untuk mencari nilai X, yaitu rumusnya R sin theta cos P, Y sama dengan R sin theta sin P, dan Z sama dengan R cos theta. Kemudian, untuk transformasi dari koordinat bola ke koordinat persegi, yaitu kita bisa menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana R-nya harus besar sama dari 0. Untuk mencari nilai theta, yaitu kita menggunakan rumus cos inverse Z dibagi dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan untuk mencari nilai Q, yaitu menggunakan rumus tan inverse Y per X. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu jelaskan 4 intensitas medan muatan, yaitu ada muatan titik, volume, garis, dan bidang. Untuk intensitas muatan titik, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu ada ER sama dengan Q per 4Pi elemen 0 besar R dikurang R aksen dikuadratkan kali R dikurang R aksen per besar dari R dikurang R aksen sama dengan Q kali R dikurang R aksen per 4Pi elemen 0 R dikurang R aksen pangkat 3 sama dengan Q X dikurang X aksen AX tambah Y dikurang Y aksen AY tambah Z dikurang Z aksen AZ per 4Pi elemen 0 X dikurang X aksen kuadrat ditambah Y dikurang Y aksen kuadrat tambah Z dikurang Z aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, ini juga adalah rumus dari muatan titik, medan listrik total yang ditimbulkan oleh muatan titik. Nah, ini bisa dilihat di sini ER sama dengan Q1 per 4Pi elemen 0 R dikurang R aksen kuadrat A1 tambah Q2 per 4Pi elemen 0 R dikurang R 2 kuadrat A2 tambah sampai seterusnya sampai N. Selanjutnya adalah untuk muatan volume. Ini adalah rumus untuk muatan volume ER sama dengan sigma rho V R aksen kali D V aksen per vol 4Pi elemen 0 R dikurang R aksen dikuadratkan kali R dikurang R aksen per besar R dikurang R aksen. Selanjutnya yaitu untuk muatan garis. Muatan garis E rho sama dengan rho L per 2Pi elemen 0 kali rho. Selanjutnya, yaitu ada muatan bidang.
yaitu dengan rumus P sama dengan rho S per 2 elemen nol kali AM. Yang di sini adalah untuk normal. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai soal UTS Medan Elektronika nomor 1 sampai nomor 5. Saya Melissa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.